Mus'ab bin Umair, salah satu duta Al-Quran yang dikirim kemana? Ke kota Madinah sebelum Rasul SAW berhijrah ke kota. Baik hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tempat di mana perang Uhud terjadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke Uhud untuk apa? Untuk menutup atau untuk mencegah pasukan kafir Quraisy untuk datang ke kota Madinah. Jadi mereka datang ke sini, arah Mekah sebelah sana, mereka datang ke arah sini. Mekah sana, mereka datang ke sini. Dan Rasul bersama pasukannya berapa tadi tersisa? 700 menunggu kedatangan kafir Quraisy. Dan ini adalah strategi yang bakal Rasul. Pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan 50 orang pemanah untuk berada di Jabarumat ini. Bukit pemanah. Berapa orang? 50. Tidak boleh turun. Menang atau kalah kalian tetap harus ada di atas. Yang lainnya bagaimana? Yang lain di bawah. Posisi mana? Posisinya sebelah sana. Ya, posisinya di situ. Dan Gunung Uhud di belakang situ. Ya, posisi perang di bawah. Ya. Jabarumat sini belakang Gunung Uhud. Dan saat itu waktu duha, matahari baru muncul dari arah sana. Dan ini pun salah satu strategi Rasul sallallahu alaihi wasallam memposisikan diri mereka. Ketika nanti pasukan datang, lebih apa? Tersilaukan dengan cahaya matahari yang baru terbit. Dan ketika 3.000 pasukan itu datang, mereka memang bisa masuk, tetapi ada sniper yang ada mana? Di atas kayak bukit. Bisa dibayangkan, walaupun jumlah mereka banyak, tapi dari atas selalu dihujani oleh panah. Ya. Kalau kita mungkin sekarang snipernya ditembaki dari atas ya, jumlah mereka banyak ya habis. Mungkin yang bisa masuk hanya beberapa saja yang sangat mudah dilawan oleh pasukan kafir, pasukan kaum muslimin. Dengan strategi itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa memenangkan apa? Peperangan ini. Peperangan ini. Jadi dari arah sana datang terkena panah. Dan 200 pasukan berkuda mereka tidak bisa masuk ke sini. Kenapa? Ya kalau pasukan berkuda, kuda kena panah sudah jatuh habis semua. Ya, nggak bisa. Yang dipimpin oleh Khalid membuat mereka menunggu. Tidak menyerang, tidak mendatangi medan Uhud. Ketika kaum kafir Quraisy sudah mulai mundur, ya, lari tunggang langgang, ya, pasukan-pasukan di atas melihat prajurit-prajurit yang ada di mana? Di bawah. Mereka sedang apa? Mengumpulkan ghanimah, harta rampasan perang. Kalau harta rampasan perang bayangannya apa sih? Emas, kalung gitu. Yang ngapain sih kalung bawa emas perang? Senjata. Senjata bahkan harganya lebih dari apa? Daripada emas itu. Nah, jadi senjata-senjata yang tertinggal dikumpulkan. Nah, pasukan yang di atas melihat, sudah selesai. Ya. Teman-teman sekarang sedang apa? Mengumpulkan harta rampasan. Ayo kita ke bawah. Sang komandan pasukan pemanah mereka mengingatkan mereka apa? Jangan turun. Kata Rasul, menang atau kalah tetap di sini. Jangan turun, tetap di atas. Bahkan kalau burung lagi matokin mayat-mayat kita, udah kalian tetap di atas. Apa kata mereka? Mereka berdalih, itu kata Rasul, kalau masih perang, ini perang udah selesai, udah gak ada perang lagi. Sekarang kita turun aja. Akhirnya sekitar 45 orang turun ke bawah, sisa 5 orang saja. Mereka sibuk apa? Mengumpulkan harta rampasan ghanimah. Dari kejauhan Khalid bin Walid yang saat itu masih belum masuk dalam Islam, melihat kesempatan baik. Apa yang dilakukan? Beliau memutari bukit pemanah. Jadi dari sana muter ke sini. Muter ke sini. Pasukan kaum muslimin sedang apa? Nggak ada persiapan, tidak lagi siap untuk berperang. Posisi mereka sedang mengambil harta rampasan. Kira-kira apa yang terjadi? Habis. Kacau balau, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sempat berdarah dan gigi beliau apa? Itu Rasul. Peperangan pun akhirnya berbalik menjadi kekalahan pada kaum muslimin. Rasul SAW dan para sahabat pun banyak melarikan diri kemana? Ke bukit. Dari sini 70 orang sahabat meninggal. Kenapa? Apa sebabnya? Sebabnya dua. Pertama, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Kedua, tersilaukan dengan dunia. Sahabat-sahabat saja masih. Bagaimana dengan kita? Maka sesungguhnya kunci kemenangan setelah itu mereka tahu taat pada Rasul, ya, dan jangan sampai tersilaukan dengan apa? Maka
perang-perang setelah peperangan Uhud semua dimenangkan oleh kaum muslim. Memang terlihat sebagai kekalahan, tapi para sahabat menjadikan perang Uhud sebagai kunci kemenangan. Karena dengan Uhud mereka tersadar bahwa kunci kemenangan taat pada Allah, taat pada Rasul. Dan bisa kita lihat hanya satu perintah yang dilanggar, balasannya seperti tadi. Bagaimana jika perintah-perintah Allah banyak kita langgar? Maka mungkin sangat mungkin banyak sekali cobaan, ujian, adab yang diterima oleh kita. Banyak sekali peraturan yang aturan-aturan yang Allah berikan dan kita. Kebayang ya bagaimana peperangan itu terjadi? Inilah tempat di mana, ini secara singkat ya, nanti kita akan lanjutkan di bis siapa saja meninggal ya, karena panas. Yang jelas secara tempat kita sudah tahu di sini pasukannya, pasukan kaum muslimin bawah, muternya bagaimana kita sudah. Ada yang ditanyakan? Jelas.